Mau lihat godang tu sedek. Sebenarnya aku ini juga orang Batak, tapi lahir di Ambon. Margaku saja nahuai, dalam bahasa Bataknya artinya yang kurasakan. Jadi saya datang ke sini bukan sebagai seorang guru untuk mengajar kita sekalian, jauh daripada itu. Saya pun datang juga bukan sebagai seorang apa, tetapi datang sebagai seorang sahabat yang menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan menuntun saya dari pelayanan yang kecil sampai menjadi pelayanan yang besar, dengan anggota yang mulai hanya 14 anggota, yang adalah anggota 14 orang itu mertuaku yang perempuan, istriku berarti, dan aku berarti, potong 3 orang berarti hanya 11 anggota. Dan sekarang menjadi salah satu gereja terbesar di Jakarta dengan anggota lebih dari 10.000 orang. Cabang-cabang di seluruh Indonesia begitu banyak, tapi kami tidak buka cabang karena kami tidak punya prinsip bahwa membuka cabang itu artinya memindahkan anggota orang lain ke anggota gereja kita. Itu bukan target, karena bukan itu panggilan Tuhan bagi kita. Jadi saya tidak mau jadi duri bagi banyak pendeta dan mereka menangis karena saya berbahagia karena maju, bukan begitu. Karena kami tidak buka cabang-cabang di mana-mana, kami hanya membantu gereja yang memang memerlukan bantuan, baik secara rohani, baik secara materi, dan juga secara hal-hal lainnya demi kemajuan daripada gereja itu sendiri. Karenanya kami hanya di Jakarta saja. Kami sekarang sedang membangun gereja dengan dana 100 miliar rupiah, gereja terbesar di Jakarta. Dan kami tidak pernah menjalankan les, tidak pernah adakan acara makan malam, tidak pernah bikin apa-apa, hanya berdoa saja. Cara Pantekosta lama lah yang kami tiru, yaitu berdoa saja. Makanya kalau surat tanya bapak-bapak pendeta Pantekosta dulu, Pak, saya butuh dana untuk bangun gereja, jawabannya sangat sederhana saja, banyak berdoalah kau, katanya. Jadi kalau banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Haleluya. Kenapa kita mesti berdoa saja? Oleh karena berkat kita tidak dipegang oleh manusia, berkat kita dipegang oleh Tuhan Allah yang memegang langit, bumi, lautan dan segala isinya. Karenanya meminta dan berdoa merupakan persyaratan mutlak. Jangan mencari ke kanan, jangan mencari ke kiri, apalagi mencari perkara-perkara di bawah. Alkitab berkata, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus duduk di samping kanan Allah Bapa. Yakobus 1 ayat 17 berkata, segala perkara yang sempurna, segala anugerah yang sempurna datangnya dari atas, bukan datang dari bawah. Dan kata atas itu berbicara tentang satu lokasi, bukan sekedar atas itu artinya lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari pohon, lebih tinggi dari apa yang dikategorikan manusia tinggi. Tapi kata di atas berbicara tentang satu lokasi, dan lokasi itu bernama sorga. Kata atas dalam bahasa asli Alkitabnya bernama Samayim. Samayim itu artinya the highest place, tempat yang tertinggi. Ibrani 1 ayat 3 berkata, setelah dia menyelesaikan pengampunan dosa, maka dia kembali ke surga dan duduk di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi sama maknanya, Samayim, artinya the highest place. Berarti berkat kita berasal dari atas, bukan berasal dari bawah. Karenanya dari bawah kita mesti meminta, dari bawah kita mesti mengemis, dari bawah kita mesti jalankan les, dari bawah kita mesti bikin acara makan malam, lelang nasi kuning, dan juru lelang kita katakan, hey, komentar dulu nasi kuning ini, katakan bahwa ini nasi bukan sembarang nasi, berasnya dari Thailand, kelapanya dari Hawaii, juru masaknya dari Beijing, kunyitnya dari Kaban Jahe. Karena Kaban Jahe artinya kebun jahe, karena di mana ada jahe pasti ada lengkuas, ada kunyit, ada bumbu masak lainnya. Jadi baru dikatakan taruh harga. Jadi lelang nasi kuning satu piring itu tidak akan mungkin mencapai miliar rupiah, paling-paling 5 juta 10 juta untuk nasi piring, nasi kuning satu piring. Kita tidak mencari dari bawah. Kalau dari bawah harus minta-minta, dari bawah harus jalankan les, dari bawah manusia harus kita andalkan. Orang kaya, orang pintar, orang ternama, caleg, calon legislatif, untuk olehnya memberikan sembako supaya dia bisa dipilih menjadi calon legislatif. Itu dari bawah punya urusan. Tapi kalau memang berkat kita berpusat di atas, maka tidak ada pilihan lain.
hanya dengan cara meminta, mencari dan mengetuk. Dan kalau kita mencari, meminta dan mengetuk, dengar, Allah tidak tega untuk membiarkan doa kita berlama-lama dan tidak dijawabnya. Haleluya. Allah tidak pernah terlambat dalam menolong kita, dan juga tidak terlalu cepat untuk menolong kita. Istilah bahasa Inggrisnya just on time, artinya tepat waktu. Karenanya kadangkala kita bertanya, Bapa, kenapa terlambat kau mendengarkan doaku? Dengar, waktu Tuhan bukan waktu kita, cara Tuhan bukan cara kita. Lebih tinggi langit daripada bumi, demikian jalan Tuhan daripada jalan kita. Sahabatmu yang berdiri di depanmu ini membangun gereja 100 miliar di kota Jakarta, yang merupakan barometer dari kota-kota lainnya. Tidak menjalankan les, tidak mengadakan acara makan malam, tapi hanya dengan berdoa saja. Uang mencariku dan aku tidak perlu mencari uang. Adakah hidup lebih enteng lagi dari itu? Di mana kita tidak mencari uang, uang mencari kita. Kita tidak mencari berkat, berkat mencari kita. Dengar, kita tidak mencari tender, tender mencari kita. Kita tidak mencari klien, klien mencari kita. Kita tidak mencari anggota dengan susah payah seperti orang lain perbuat. Kita lakukan apa yang kita bisa, dan di luar kemampuan kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara akan mengambil alih yang kita tidak sanggup kerjakan. Haleluya. Berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karenanya berbicara tentang tantangan zaman sekarang, tidak perlu kita persoalkan tantangannya, karena tantangan selalu ada. Hidup tanpa tantangan tidak ada. Dari zaman Adam sampai Adam Malik, sampai perusahaan Adam Air, kita selalu menghadapi tantangan. Jadi tantangan tidak perlu dibicarakan. Alkitab berkata pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Jadi kita tidak perlu membicarakan tantangannya. Yang harus kita bicarakan adalah apa jalan keluar dari tantangan yang kita sedang hadapi. Orang-orang hebat bilang begini, orang gagal mempermasalahkan tantangan, tapi orang hebat mencari jalan keluar dari tantangan yang dihadapinya. Saya percaya semua kita yang kumpul di sini, termasuk saya, harus cari jalan keluar dari tantangan yang sedang dihadapi gereja. Kita tidak perlu bersungut kenapa gereja diserang, kenapa gereja dibakar seperti orang membakar lilin Natal, kenapa pendeta ditembak dor tanpa proses hukum. Tidak perlu kita permasalahkan, karena Alkitab penuh dengan contoh yang demikian. Ada seorang yang bernama Saulus dari Tarsus, sebutkanlah provokator yang paling hebat pada zaman itu. Dia pegang surat kuasa dan membakar gereja secara resmi, membunuh orang Kristen secara resmi. Seburuk-buruknya negeri ini, kita belum punya pengalaman sedahsyat itu, di mana pembakaran gereja secara resmi diumumkan oleh presiden. Belum ada, negeri ini belum sampai seburuk itu. Tapi pada zaman gereja mula-mula, Saulus dari Tarsus telah pegang surat kuasa untuk secara resmi membakar gereja, secara resmi membunuh orang Kristen. Alkitab berkata Stefanus dirajam batu. Siapa ada di sana menjadi saksi matanya? Saulus dari Tarsus. Berarti mempersoalkan masalah yang dihadapi gereja. Terlalu bodoh untuk buang-buang waktu membicarakan dalam persidangan terhormat semacam begini. Terlalu keliru panitia merancang untuk membicarakan masalah zaman akhir, karena zaman akhir persoalannya adalah tantangan, problema. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan menetapkan kita untuk menang dan bukan kalah, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, maju dan bukan mundur. Gereja bertumbuh dan bukan ditutup, karena anggotanya 20 mati 2 tinggal 18. 18 ini mudah-mudinya 8 orang kawin murtad, tinggal 10. 10 ini 5 pindah ke Medan, ke Brastagi, ke Gaban Jahe, terakhir si Parongil yang paling kecil. Kusebutkan kota-kota ini karena aku telah berada di kota-kota itu dalam kebaktian kebangunan rohani. Aku pernah bikin KKR di lapangan Parongil, lapangan bola kaki. Sampai ke Gaban Jahe, ke Siborong-borong, kota-kota di Sumatera Utara telah ku jelajahi. Karenanya aku katakan tadi dalam pendahuluan, aku ini orang Batak tetapi lahir di Ambon, karena margaku Nahuai yang artinya ku rasakan. Jadi berbicara di muka Amang dan Itoh sama seperti aku bicara di muka saudaraku sendiri. Aku merasa seperti pulang kampung. Rasanya tidak ada di Taman Mini, adanya di Medan. Horas Jalagabe. Mau lihat godang tu sude, unang songonido, recok-recok dohamu.
Itulah hanya bahasa Batak yang kukuasai. Sehingga semua tumpah tanpa kusadari. Haleluya. Kita mesti santai-santai sedikit, ngerti? Karena di majalah dikatakan ada 3 orang yang paling stres sedunia. 3 orang. Yang pertama adalah Presiden Amerika. Karena Presiden Amerika ini dia mau jadi polisi dunia. Apapun juga ingin diketahuinya, ingin dicampurinya. Sampai pesawat jatuh di Indonesia pun ingin dia kirim orang untuk mencarinya. Sedang kita Indonesia mah nggak pusing dengan pesawat yang jatuh. Makanya yang paling stres sedunia adalah pertama Presiden Amerika, yang kedua rektor di universitas, di mana orang bawa tas yang isinya kertas. Kenapa begitu? Oleh karena mahasiswa ini kan pintarnya nggak karuan. 2 orang kumpul 3 pendapatnya. Coba bayangkan, kan semestinya 2 orang kumpul 2 pendapat ini kan, tapi 2 kumpul 3 pendapat. Saking pintarnya mereka itu. Jadi perdebatanlah yang kagak karuan selalu diadakan. Karena kalau mahasiswa tidak berdebat, katanya kurang pintar. Jadi harus berdebat, walaupun berdebat itu yang gak karuan punya, tapi dengan berdebat orang bilang hebat kawan itu. Jadi rektornya yang pusing ngurusin mereka. Karena orang kedua yang paling stres di dunia siapa namanya tuh? Rektor universitas, di mana orang bawa tas yang isinya kertas. Yang ketiga adalah pendeta. Haleluya. Jadi kalau pendeta kumpul ketawa-ketawa, ini termasuk kategori mujizat. Haleluya. Kalau pendeta Pantekosta, ya tidaklah. Ngerti? Apalagi nyanyinya api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Ada pakai hahanya, ngerti? Itu tambahanku sendiri. Jadi kita mesti ketawa-ketawa. Jadi kalau pendeta kumpul dalam persidangan semacam begini dan ketawa-ketawa, itu termasuk kategori mujizat. Jadi mujizat sedang terjadi di antara kita pada pagi. Karena kita semua ketawa-ketawa. Ya, kenapa pendeta itu stres? Karena dia ngurusin dunia dan akhirat. Orang yang ngurusin dunia saja sudah stres, apalagi kita ngurusin dunia dan akhirat. Coba bayangkan. Ya kan, ini bapak-bapak pendeta cuma ngurusin dunia apa ngurusin akhirat juga? Ya akhirat juga dong panggilan kita. Kalau cuma ngurusin akhirat, cuma ngurusin dunia, ini bapak-bapak bukan pendeta, ini caleg. Coba lihat, caleg di mana-mana, mulai dari kota, provinsi, kota ibu kota dulu, mulai dari ibu kota, kota provinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, sampai kepada kelurahan yang paling kecil pun. Bayangkan, gambar caleg lebih hebat dari gambar pendeta yang sedang bikin KKR. Dengan gayanya macam-macam, ada yang topan dagu, ada yang begini, ada yang begitu. Coba bayangkan, luar biasa. Ada pendeta Pentakosta juga yang jadi caleg ya? Tidak ada ya? Walah, kalau ada pasiburian pecat saja dia Mang. Ini sudah nggak benar ini. Masa pendeta juga jadi caleg? Ini kalau ada pendeta Pentakosta Indonesia yang jadi caleg, ini sudah masuk kategori stres. Jadi pendeta yang ikut caleg itu pendeta stres. Jangan ikut-ikutan langkahnya. Ini udah salah ini, ngerti? Caleg aja jadi pendeta, masa pendeta jadi caleg? Bagaimana sih ini? Ini kok dunia jadi terbalik? Katanya api Pantekosta terus bernyala, kok sudah padam sih? Lah kalau api Pantekosta padam mulai dari Siantar, habislah cerita kita. Haleluya. Jadi tolong kawan-kawan saling perhatikan ya. Kalau ada pendeta Pentakosta Indonesia yang jadi caleg, lapor Pasiburian.
Kalau Pak Siburian tidak mampu memecatkan dia, panggil saya membantunya. Haleluya. Masa orang politik saja jadi pendeta, masa pendeta jadi politikus? Ini bagaimana sih? Ini kan apa yang mau dibelajar dari orang-orang Pantekosta? Orang Pantekosta saja tidak menunjukkan apinya yang sedang menyala. Ya, jadi jangan jadi pendeta. Ya, caleg mesti minta nasihat dari kita, bukan kita pergi minta nasihat dari caleg. Ya, karena kita pegang dunia dan akhirat, itu yang penting. Haleluya. Coba lihat caleg punya janji-janji, kami berpihak kepada rakyat katanya. Rakyat itu kan di dunia. Coba dibilang kami berpihak kepada Tuhan Yesus, nah, itu surga, ngerti? Jadi pulang nih jangan pilih partai yang lain, pilih partai PDS. Ya. Loh, kok tepuk tangannya kurang? Ya, kenapa pilih PDS? Karena sudah tidak ada lagi partai yang menyuarakan suara Kristen selain daripada PDS. Ya, sebab kalau tidak ada yang interupsi di dalam DPR, MPR, maka kita ini tinggal keok aja. Dan yang menyuarakan suara kita cuman hanya partai itu yang kusebutkan tadi. Aku ini bukan jurukamnya, bukan. Cuma aku memikirkan nasib gereja di tengah-tengah bangsa dan tantangannya. Ini, jadi kalau orang Kristen di mana-mana tuh hanya mereka cuman pikir diri sendiri. Kalau dia katakanlah orang Kristen di partai A, sebutkanlah begitu, dia menyuarakan suara Kristen interupsi untuk kepentingan gereja, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oleh karena kebijakan partai. Dia bilang ini kebijakan partai. Kalau kau mau suarakan Kristen, pilih partai yang bernafaskan Kristen. Jangan di sini. Pilih komisi itu, karena di sanalah menyuarakan suara Kristen. Jadi dia nggak bisa bersuara. Kalaupun dia bersuara, dia mesti dipecat dan hilanglah gajinya 51 juta. Nah, dia terang-terangan ngomong sama gereja, apa gereja mampu bayar saya gaji 51 juta? Di mana sekarang mau cari kerjaan yang bisa 51 juta per bulan? Bapak-bapak enak aja ngomong bela gereja, bela gereja. Kalau saya dipecat, apa bisa ganti gaji saya? Jadi orang Kristen banyak di partai-partai lain, tapi tidak bisa menyuarakan kita karena kebijakannya itu kebijakan partai. Tapi hanya PDS lah. Orang Kristen semua anak-anak Tuhan di sana. Jadi tolonglah, pikirkan gerejamu sendiri, pikirkan nasibmu. Aku juga berpikir tentang nasib gereja di tengah-tengah negeri dan bangsa ini. Namun tidak perlu kita permasalahkan.